Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث كما قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini di hari Ahad tanggal 16 bulan Februari bertepatan dengan tanggal 17 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu dalam rangka menjalankan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini dan juga di waktu-waktu yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatan hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kelak di hari kiamat kita semua bisa memperoleh dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang iman yang ke-40, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga kita sudah membahas tentang beberapa dalil, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga kita sudah membahas tentang adab dan juga hukukul walidain, hak-hak orang tua di saat mereka masih hidup yang harus kita penuhi, yang harus kita jalankan sebagai seorang anak. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang hukukul walidain pada pertemuan kali ini. Apa saja hak-hak orang tua yang wajib untuk kita penuhi atau adab kita sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua kita di saat mereka masih hidup. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya berbaktinya kita kepada kedua orang tua ya, itu bukan hanya di saat mereka masih hidup saja, tetapi nanti di saat mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka sudah meninggal dunia, ya, perintah dan kewajiban untuk berbakti kepada mereka tidak putus. Kapan
terputusnya perintah kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua kita di saat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat nyawa kita yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah saat itu perintah berbakti kepada orang tua kita terputus. Tapi dengan meninggalnya orang tua kita itu tidak menjadikan kemudian berbaktinya kita kepada mereka hilang ataupun terputus. Allah memerintahkan kepada kita untuk tetap berbakti kepada mereka, apakah di saat mereka masih hidup atau di saat mereka sudah meninggal dunia. Insya Allah kita akan membahas yang pertama adalah bagaimana adab kita terhadap orang tua kita di saat mereka masih hidup. Apa saja hak-hak yang harus kita penuhi, hak-hak mereka yang harus kita jalankan di saat kedua orang tua kita masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup bersama kita sebagai seorang anak. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa adab. Yang pertama, at-ta'atu lahuma. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada mereka selagi apa yang mereka perintahkan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sudah contohkan bagaimana dulu salafun saleh, generasi terdahulu kita, ketaatan mereka kepada kedua orang tua mereka sangat luar biasa. Saya berikan contoh, ada seorang ulama ahlul hadis, ketika beliau sedang menyampaikan hadis di dalam sebuah majelis ilmu seperti saat ini di hadapan ribuan jamaahnya, tapi kemudian datang orang tuanya, datang ibunya, memerintahkan dia untuk membantu ibunya. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan diperintahkan untuk membelikan beberapa keperluan ibunya yang ada di pasar. Dalam riwayat yang lain mengatakan untuk memberikan makanan binatang ternak yang dimiliki oleh ibunya. Apa yang dilakukan oleh seorang ulama besar tadi? Dia pergi meninggalkan majelis ilmunya dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh ibundanya. Begitu taatnya mereka kepada orang tua mereka. Walaupun pada saat itu ulama ini sedang menyampaikan ilmu di sebuah majelis ilmu yang sangat besar dihadiri ribuan jamaahnya. Tapi karena saat itu orang tuanya memerintahkan kepadanya untuk membantunya, beliau rela meninggalkan majelis ilmunya. Begitu taatnya orang tua, begitu taatnya para ulama terhadap kedua orang tua mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat disebutkan salah seorang ulama empat madhab, ketika beliau pernah ditanya oleh ibundanya, "Wahai anakku, aku pernah salah di dalam bersumpah ataupun di dalam bernadar. Apa yang harus aku lakukan, wahai anakku?" Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan fatwa kepada ibunya. Karena kita kenal beliau adalah seorang ahli fikih dan orang yang paling pandai di dalam masalah fikih di daerah Kufah pada saat itu. Tapi jawaban yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah tidak seret di dalam hati ibunya. Ibunya mengatakan, "Wahai anakku, aku tidak seret dengan jawaban yang engkau berikan. Antarkanlah aku kepada ulama yang lain, kepada ustadz yang lain, supaya aku lebih bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hatiku." Maka kemudian oleh Imam Abu Hanifah, ibundanya tadi diantarkan dengan menaiki binatang tunggangan ke seorang ulama untuk bertanya tentang permasalahan ini. Begitu sampai di hadapan ulama ini malah justru kaget. "Wahai ibu, kenapa engkau bertanya kepadaku tentang suatu masalah, padahal di sisimu ada seorang anak yang jauh lebih faqih, jauh lebih pintar di dalam masalah hukum fikih dibandingkan diriku. Kenapa kau bertanya kepadaku?"
Apa jawaban ibundanya Imam Abu Hanifah? Aku tidak serap dengan jawaban yang diberikan oleh anak. Aku ingin bertanya kepadamu. Maka kemudian ulama ini bingung. Apa yang akan dia jawab? Padahal seandainya dia pun menjawab, pasti jawabannya sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Tidak mungkin dia akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Maka kemudian Imam Abu Hanifah membisikkan ulama ini dengan mengatakan, sudah, jawab saja seperti mana jawaban yang engkau miliki, walaupun itu sama dengan jawaban yang aku berikan, yang pernah aku berikan kepada ibuku. Maka kemudian ulama ini pun akhirnya memberikan jawaban yang sama persis seperti jawaban yang sebelumnya pernah diberikan oleh Imam Abu Hanifah kepada ibunya. Ketika mendengarkan jawaban yang diberikan oleh ulama tadi, tiba-tiba ibunya berbicara, oh, ini jawaban yang sesuai dengan jawaban keinginanku, bukan jawaban yang engkau kasih tadi, wahai anakku. Imam Abu Hanifah hanya tersenyum. Beliau tidak marah sama sekali dengan ibunya. Beliau taat kepada ibunya ketika ibunya tidak mau menerima jawaban yang diberikan oleh beliau, dan malah lebih memilih untuk menerima jawaban yang diberikan oleh ulama yang lain, walaupun jawaban yang diberikan oleh ulama yang lain ternyata sama persis seperti jawaban yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Tapi begitu taatnya ibundanya kepada ibundanya Imam Abu Hanifah, tidak marah sama sekali dan tidak mendebat orang tuanya dalam permasalahan ini. Ini salah satu bukti contoh bagaimana ketaatan generasi terdahulu para ulama kita terhadap kedua orang tuanya. Ya, berbeda dengan orang zaman sekarang, ketika misalnya apa yang dia berikan tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, terkadang timbul sedikit rasa amarah di dalam diri anak tadi terhadap kedua orang tuanya. Mungkin kalau kita di posisi Imam Abu Hanifah, kita akan mengatakan kepada ibunda kita, tadi kan saya sudah jawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban itu, kenapa kamu nggak terima? Ya, kenapa giliran orang itu menjawab justru kamu terima? Kita mungkin akan sedikit marah, akan sedikit kesel dengan ibunda kita kalau kita di posisi Imam Abu Hanifah. Tapi kita lihat bagaimana, Masya Allah, Imam Abu Hanifah begitu sabar di dalam menghadapi orang tuanya, di dalam menghadapi ibundanya. Begitu taat beliau terhadap orang tuanya, walaupun beliau tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sama seperti apa yang dia inginkan pada saat itu. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wal infaqu 'alaihim 'indal hajah. Kita juga diperintahkan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka di saat mereka membutuhkan. Memang para ulama mengatakan, ya, membantu orang tua itu bukan dalam segi materi, dalam segi harta, itu bukan fardhu ain. Ya, hukumnya bukan fardhu ain. Kenapa? Karena para ulama mengatakan membantu orang tua itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Memberikan nafkah kepada orang tua itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berbeda dengan memberikan nafkah kepada istri maupun kepada anak kita. Kalau memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, hukumnya fardhu ain, wajib. Dalam keadaan apapun, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tetap diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Walaupun mungkin ya, istri kita dalam kondisi sudah mampu, ya, dalam kondisi sudah punya pekerjaan, ya, bahkan mungkin punya penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan penghasilan kita sebagai seorang suami, tetap kita diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Tetapi memberikan nafkah kepada orang tua, para ulama mengatakan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jika pada saat itu mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk menafkahi mereka, maka barulah hukumnya menjadi fardhu ain atau menjadi wajib. Tapi ketika saat itu mereka tidak membutuhkan uluran tangan kita untuk menafkahi mereka, karena mereka sudah diberikan oleh Allah kemampuan dari segi finansial, atau bahkan mungkin
orang tua kita secara penghasilan jauh lebih besar dibandingkan penghasilan kita sebagai seorang anak, maka para ulama mengatakan hukum menafkahi mereka tidak wajib alias tidak fardu ain, tetapi hukumnya sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Berbeda dengan memberikan nafkah kepada istri maupun kepada anak. Maka kemudian ketika ada pertanyaan, mana yang lebih kita utamakan? Apakah memberikan nafkah kepada istri dan anak kita atau justru memberikan nafkah kepada orang tua kita? Ya, di dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau pada saat itu istri dan anak kita lebih membutuhkan nafkah dari kita daripada orang tua kita, maka tentu kita lebih mengutamakan mereka. Sebaliknya, ketika orang tua kita lebih membutuhkan nafkah, ya, lebih membutuhkan uluran tangan kita untuk memberikan nafkah kepada mereka daripada istri dan anak kita, maka kita wajib untuk mengutamakan mereka. Tapi kalau posisi mereka sama, ya, posisi antara anak dan istri kita dengan orang tua kita sama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan maka kita dari segi finansial, dari segi materi kita lebih mengutamakan istri dan anak kita daripada orang tua kita. Hanya masalah itu, kata beliau. Sedangkan masalah-masalah yang lain, ya, termasuk perhatian, kemudian membantu dan sebagainya, kasih sayang, itu lebih kita utamakan orang tua kita daripada anak dan istri kita. Ya. Hanya dalam masalah materi, hanya dalam masalah harta kita lebih mengutamakan istri dan anak kita dibandingkan orang tua kita, kata beliau rahimahullah taala. Kenapa beliau menfatwakan demikian? Karena tadi hukum menafkahi orang tua itu hukumnya sunnah ketika mereka mampu. Sedangkan hukum memberikan nafkah kepada istri dan anak hukumnya wajib, walaupun mereka mampu sekalipun wajib. Ya, tidak ada satupun, ya, alasan bagi seorang suami untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya atau sebagai seorang ayah untuk tidak memberikan nafkah kepada anak-anak. Jadi nggak boleh seorang suami beralasan, istri saya mampu kok, dia udah kerja sendiri, udah punya penghasilan sendiri, ngapain saya kasih nafkah dia? Ya kan, toh dia juga udah bekerja. Banyak kan di luar sana suami-suami yang seperti itu, padahal dalam Islam itu nggak diperbolehkan. Mau istrinya sudah kerja sekalipun, mau istrinya punya penghasilan sekalipun, mau istrinya kedudukannya seorang presiden direktur sekalipun di sebuah perusahaan besar sekalipun, itu tidak menghalangi kewajiban seorang suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Berbeda dengan orang tua. Orang tua kalau mereka sudah mampu, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau mereka tidak mampu, mereka masih membutuhkan uluran tangan kita untuk menafkahi mereka, barulah kemudian hukumnya wajib. Ya, ini jawaban yang bisa kami berikan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa jamaah, beberapa orang di luar sana. Kadang hal ini sering mereka tanyakan, Ustaz, bagaimana, ya, apa yang kita utamakan, apa yang kita dahulukan, ya, istri atau orang tua kita. Ya, kalau dari segi nafkah, dari segi harta, saya bilang jawaban seperti yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau memfatwakan hal ini. Tapi kalau dari segi hal yang lain seperti kasih sayang, kemudian bantuan, perhatian dan sebagainya, ketaatan, tetap kita dahulukan orang tua kita dibandingkan istri dan anak-anak kita. Hanya dari segi materi saja kita dahulukan istri dan anak kita dibandingkan orang tua kita. Tapi bukan berarti akhirnya kita tidak membantu mereka dari sisi materi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain." Ketika mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang harus mereka kemana atau apa yang harus mereka infakkan, apa yang harus mereka sedekahkan, katakanlah bahwasanya infak yang paling terbaik, sedekah yang paling terbaik, nafkah yang paling terbaik adalah nafkah, infak dan sedekah yang kamu berikan kepada siapa?
falil walidain. Yang paling utama adalah kepada orang tua kita. Itulah yang terbaik. Yang terbaik di sini para ulama mengatakan adalah sesuatu yang sangat mulia. Walaupun orang tua kita sudah mampu sekalipun, walaupun kita tidak punya kewajiban secara finansial, secara harta dan materi untuk berikan kepada mereka, tapi dengan kita memberikan sesuatu kepada mereka di saat mereka sudah mampu sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling utama dan yang paling terbaik. Maka dari itu jemaah sekalian rahmati Allah, jangan ya, walaupun orang tua kita sudah mampu sekalipun, mereka punya penghasilan dan sebagainya, jangan sampai ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberikan sedikit materi harta yang kita miliki kepada mereka. Tetap berikanlah kepada mereka walaupun mereka sudah dalam keadaan mampu sekalipun, walaupun hukumnya sunnah sekalipun. Fa insyaallah dengan memberikan hal itu kepada mereka, para ulama mengatakan ada 2 pahala yang kita dapatkan. Yang pertama pahala sedekah itu sendiri, pahala infak, pahala nafkah yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah pahala birrul walidain, yaitu pahala kita berbakti kepada mereka. Ada 2 pahala yang kita dapatkan dengan harta dan materi yang kita berikan kepada mereka. Maka oleh sebab itu, mari ya, buktikan perhatian kita kepada orang tua kita, buktikan birrul walidain kita kepada orang tua kita, di antaranya dengan memberikan sedikit materi dan harta yang kita miliki kepada mereka. Apalagi dulu ada di zaman Rasulullah SAW ada sebuah kasus pernah terjadi. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, anakku termasuk anak yang pelit. Dia tidak mau berbakti kepada aku sebagai orang tuanya. Dia tidak mau berbagi sedikit materi dan harta yang dia miliki kepadaku sebagai orang tuanya." Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil anaknya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. "Panggil kalau begitu anakmu ke sini," kata Rasulullah. Maka dipanggil anaknya tadi, dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anaknya, "Kenapa kau pelit terhadap orang tuamu? Kenapa kau tidak mau berbagi materi, tidak mau berbagi harta kepada orang tua?" Kata anaknya, "Ya Rasulullah, salah satu sifat yang tidak aku sukai dari orang tuaku adalah ketika aku tidak mau berbagi, ketika aku tidak berbagi harta dengan dia kadang suka ngambil hartaku ya Rasulullah, tanpa seizinku, tanpa sepengetahuanku." Jadi orang tuanya ini, mohon maaf, Abu Sufyan beberapa kali pernah ngambil harta anaknya tanpa seizin anaknya. Apa jawaban Rasulullah saat itu? Beliau mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu itu milik ayahmu, kata Rasulullah. Jadi ketika orang tuamu mengambil harta yang kamu miliki tanpa seizin kamu, itu gak masalah, kata Rasulullah. Apalagi di saat kamu termasuk anak yang gak mau berbakti kepada orang tua. Maka jangan salahkan kalau ayahmu mengambil sedikit dari harta yang kamu miliki tanpa sepengetahuan, tanpa seizin. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Jadi harta yang kita kumpulkan jamaah sekalian rahmatullah Allah, harta yang kita kumpulkan selama ini, harta yang kita cari selama ini, sejatinya itu bukan hanya milik kita, tetapi milik kedua orang tua kita. Maka jangan pernah kita pelit dengan mereka. Sering-seringlah kita berbagi dengan mereka, karena itu termasuk harta mereka. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian para ulama ketika memahami hadis ini, mereka mengatakan apa? Diperbolehkannya orang tua mengambil harta anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan anaknya jika anak itu tidak pernah berbagi kepada orang tuanya. Jika anak itu pelit dengan orang tuanya, tidak pernah berbagi, tidak pernah membantu orang tuanya dari segi materi, maka para ulama mengatakan diperbolehkan orang tua tadi mengambil harta mereka tanpa sepengetahuan mereka
untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan secukupnya. Ini fatwa para ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah. Maka dari itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah, jangan pernah kita pelit dengan orang tua kita. Berbaktilah kepada mereka. Karena kita prihatin banyak di luar sana anak-anaknya yang hidup dengan segala kemewahan di tengah-tengah kota, ya, dengan rumah yang megah, dengan mobil yang bagus, tapi dia biarkan orang tuanya di kampung dalam keadaan memprihatinkan. Rumahnya gubuk, lihat sudah mau roboh, diterpa angin aja udah roboh. Dia nggak pernah renovasi rumah orang tuanya. Dia biarkan orang tuanya mencari nafkah sendiri, ya, membanting tulang mencari nafkah sendiri walaupun sudah dalam keadaan tua. Banyak di luar sana seperti itu. Padahal dia sebagai seorang anak hidup dan bermegah-megahan di kota tempat dia bekerja. Waliyadzubillah. Maka dari itu jamaah sekalian rahmatullah, jangan pernah kita pelit dengan orang tua kita. Insya Allah, ya, dengan kita berbagi kepada mereka, Allah akan mempermudah dan memperlancar rezeki kita sebagai seorang anak. Insya Allah, dengan kita berbakti kepada orang tua kita dan memberikan sedikit rezeki kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah at-tawadhu lahum wa mu'amalatuhum bi rifqin wa lainin wa taqdirihim fil kalam. Kita diperintahkan untuk tawadhu, memiliki sifat rendah hati kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah menampakkan kesombongan, ya, di hadapan mereka. Apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, jangan pernah kita menampakkan kesombongan di hadapan mereka. Kita lihat Imam Abu Hanifah tadi, bagaimana beliau memiliki sifat tawadhu di hadapan ibunya. Beliau seorang ulama besar, ulama terkenal di kota Kufah. Bahkan sampai para ulama yang lain mengakui keilmuan Imam Abu Hanifah. Sampai dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling pintar dalam masalah fikih di kota Kufah. Tapi ketika jawaban yang beliau berikan tidak diterima oleh ibunya menganggapnya itu jawaban yang tidak sesuai. Apakah Imam Abu Hanifah marah? Beliau menunjukkan ketawaduan beliau di hadapan ibundanya. Beliau rendah hati di hadapan ibundanya. Beliau tidak marah sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh ibundanya. Ini sifat tawadhu ini harus ada di dalam diri kita di hadapan orang tua kita. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apapun kekuasaan yang kita miliki, jangan pernah kita merasa tinggi di hadapan orang tua kita. Jangan pernah kita merasa sombong di hadapan mereka. Tetaplah rendah hati di hadapan mereka. Tetaplah tawadhu di hadapan mereka. Wa taqdimuhuma fil kalam, dan dahulukan mereka ketika berbicara dengan mereka, dahulukan mereka di dalam berbicara. Di saat mereka berbicara, jangan pernah memotong pembicaraan mereka. Ketika kita sedang berdiskusi dengan mereka misalnya, maka dahulukan mereka untuk berbicara. Silakan ibu, apa yang mau ibu bicarakan. Silakan ayah, apa yang mau ayah bicarakan. Jangan sampai orang tua kita belum berbicara, kita sudah berbicara lebih dahulu. Atau jangan sampai di saat mereka sedang berbicara, kemudian kita memotong pembicaraan mereka. Tapi biarkan mereka selesaikan apa yang mereka bicarakan, baru kemudian boleh kita bicara apa yang kita inginkan. Ya, ini yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya adalah wal masyu ihtiraman lahuma wa ijlalan liqadrihima, dan dahulukan mereka untuk berjalan di hadapan kita sebelum kita berjalan. Jadi kalau kita berjalan dengan orang tua kita, maka dahulukan mereka untuk berjalan di hadapan kita. Jangan sampai kita sebagai seorang anak, ya, berjalan di hadapan mereka, tapi mereka lah yang berjalan di hadapan kita. Silakan ibu jalan dulu, baru saya berada di belakang. Jangan sampai kita berjalan dahulu, baru kemudian ibu kita di belakang kita, tidak. Ya, ijlalan wa ihtiraman lahuma, sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan mereka. Kemudian selanjutnya adalah hifdzus shaut indal hadits ma'huma wa adamu iz'ajahuma in kana naimin. Ya, tidak mengeraskan suara kita di saat kita sedang berbicara dengan mereka. Ya, ketika kita bicara dengan orang tua kita, maka perlahan suara kita, lembutkan suara kita.
Wa adamu iz'ajahuma in kana na'imin, di saat mereka sedang istirahat jangan ganggu mereka. Ya, kita sudah pernah ceritakan di pertemuan yang lalu, ya. Dulu di zaman dulu Rasulullah SAW menceritakan, ya, di zaman Bani Israel ada seorang yang berbakti kepada orang tuanya dengan cara apa? Ketika dia ingin memberikan air susu kepada orang tuanya dan di saat orang tuanya sedang istirahat, apa yang dia lakukan? Dia menunggu orang tuanya sampai bangun dari tidur. Dia tidak mengganggu. Dia tidak membangunkan orang tuanya. Dia menunggu. Kenapa? Wa adamu iz'ajahuma in kana na'imin. Kita tidak diperbolehkan mengganggu mereka, membangunkan mereka di saat mereka sedang beristirahat, kecuali ya dalam kondisi tertentu, dalam kondisi darurat, atau misalnya sudah tiba waktu sholat, kemudian orang tua kita masih tidur belum sholat, silakan boleh kita bangunkan. Tapi kalau bukan dalam kondisi darurat, maka tidak boleh kita membangunkan mereka dan mengganggu istirahat mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah isti'malu a'dzabul kalimat wa ajmalu indal hadis ma'huma. Ya, gunakanlah ketika kita bicara dengan mereka, gunakanlah bahasa selembut mungkin, bahasa yang paling halus ketika berbicara dengan mereka. Jangan sampai kita menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang mohon maaf agak sedikit kasar. Ya, kalau di bahasa Jawa itu mungkin ada bahasa Kromo Inggil, ya, bahasa Jawa yang paling halus. Ya, kalau di bahasa-bahasa daerah yang lain mungkin juga ada sama. Jadi kalau kita berbicara dengan orang tua kita, maka gunakan bahasa yang paling halus. Jangan kita gunakan bahasa yang kasar. Jangan pernah kita anggap sama ketika berbicara dengan orang tua kita seperti mana kita ketika berbicara dengan teman sebaya kita. Harus dibedakan. Bahasa yang kita gunakan harus kita bedakan. Ya, kemudian intonasinya juga harus kita bedakan. Nggak boleh kita ya menyamakan ya pembicaraan kita dengan orang tua kita sama seperti mana pembicaraan kita yang kita lakukan dengan teman-teman sebaya kita. Harus dibedakan. Ya, berbicara dengan orang tua harus dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang lembut, dengan intonasi yang rendah. Jangan sampai kita menaikkan suara kita, apalagi membentak mereka di hadapan mereka. Waliyadzubillah. Karena itu termasuk bagian dari uququl walidain. Kemudian selanjutnya adalah ad-du'a lahum birrahmati wal ghufran. Banyaklah kita mendoakan mereka. Sebagaimana doa yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 41, kemudian surat Nuh ayat 28, kemudian surat Al-Isra ayat 24, ya, di antara Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka di setiap doa-doa kita, terutama di waktu yang mustajab. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Ya, jangan pernah kita hanya sekedar mendoakan diri kita, mendoakan anak dan istri kita, tapi kita lupa untuk mendoakan orang tua kita. Jangan. Tetap orang tua kita lah yang pertama kita utamakan di dalam setiap doa-doa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir al-ihsanu ilaihima wa taqdimu ma amruhuma wa talabahuma. Ya, mari kita tunjukkan perilaku ya yang baik di hadapan mereka ketika bergaul dengan mereka. Jangan pernah kita menunjukkan perilaku yang jelek di hadapan mereka. Jangan pernah sedikit pun kita menyakiti mereka. Jangan pernah sedikit pun kita membuat mereka menangis gara-gara melihat sikap dan perilaku kita yang tidak baik terhadap mereka. Ya, mari kita tunjukkan perilaku yang baik. Ya, mari kita cari keridhaan mereka. Karena bagaimanapun juga ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua kita. Kalau kita punya pilihan atau punya keinginan, maka carilah ridho orang tua kita. Yang pertama kali kita minta saran di setiap apapun yang kita hadapi adalah orang tua kita. Ayah, ibu, ini saya punya pilihan seperti ini, kira-kira menurut ayah ibu mana yang paling baik? Atau ketika kita punya keinginan, kita katakan kepada orang tua kita, tolong ayah dan ibu ridhoi, berikanlah keridhoanmu terhadap anakmu ini ketika anakmu ini punya suatu pilihan atau punya suatu keinginan. Karena insya Allah keridhaan mereka adalah keridhaan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa keutamaan birrul walidain? Yang pertama, sababun liduhulil jannah. Orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Di dalam semua hadis Rasulullah bersabda, "Roghima anfin, roghima anfin, roghima anfin." Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi, kata Rasulullah. Fakila, kemudian para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa orang yang merugi itu ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhuma tsumma lam yadkhulil jannah." Orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan sepuh, dalam keadaan tua renta, tapi dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maksudnya apa? Dia tidak berbakti dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah sepuh, apa yang dia lakukan? Dia taruh orang tuanya di panti jompo. Itu termasuk bagian dari hukum walidain. Termasuk bagian dari durhaka kepada. Tapi saya bayar kok panti jompo, walaupun kita bayar sekalipun. Karena Rasulullah mengatakan sungguh merugi seorang anak yang mendapati orang tuanya sudah dalam keadaan sepuh dan dia tidak merawat orang tuanya, kata Rasulullah, sungguh merugi. Karena dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dia taruh orang tuanya di panti jompo, gak pernah dijenguk di panti jompo. Ada beritanya ketika seorang wartawan datang ke panti jompo, kemudian mewawancara seorang ibu sambil menangis. Ibunya mengatakan, dibahasakan oleh ibunya, saya dibuang oleh anak saya di panti jompo. Bahkan petugas panti jompo ada yang sampai menceritakan, ada ibu yang ditaruh oleh anaknya sampai dia meninggal, gak ada satupun anaknya yang datang ke situ beliau berita. Maka dosen saya pernah ketika ditanya oleh mahasiswanya, "Syekh, bagaimana hukum seorang anak meletakkan orang tua di panti jompo?" Beliau mengatakan, "Hadza min uquqil walidain." Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, kalau kita mendapati orang tua kita dalam keadaan sepuh, mari kita rawat mereka. Dulu di saat kita kecil saja mereka mampu untuk merawat kita. Jangan sampai di saat mereka sudah sepuh kita tidak mampu untuk merawat. Kita lepas tangan begitu saja dengan meletakkan mereka di panti jompo, dengan membiarkan mereka seperti itu. Maka Rasulullah dalam hadisnya tadi mengatakan, "Roghima anfin," sungguh merugi orang yang seperti itu. Ketika dia dapati orang tuanya sudah dalam keadaan sepuh, tapi dia membiarkan begitu saja. Dia tidak mau merawat orang tuanya. Maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah, lam yadkhulil jannah, tidak akan masuk surga. Sebaliknya, kalau ada seorang anak yang mau merawat orang tuanya di saat orang tuanya sepuh, dia sabar menghadapi sikap orang tuanya, karena memang siklus kehidupan manusia kan seperti itu. Nanti ketika orang tua kita sudah sepuh, dia akan kembali seperti anak kecil. Ketika kita merawat mereka seperti itu dalam keadaan sabar, ya dalam keadaan telaten, melihat sikap mereka yang seperti itu, yang mungkin terkadang membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita kesel. Kata Rasulullah, kalau kita sabar merawat mereka, insya Allah jaminannya adalah surga. Ini jaminan dari Rasulullah. Maka jangan sampai ketika kita mendapati orang tua kita yang sudah sepuh, kemudian kita biarkan mereka seperti itu. Ini yang pertama, sababun liduhulil jannah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, min ahabbil a'mali ilallahi ta'ala. Berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala?" Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang pertama as-salatu li waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian yang kedua beliau mengatakan birrul walidain. Amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, muqaddimun 'alal jihad fi sabilillah. Berbakti kepada orang tua itu lebih diutamakan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu jamaah sekalian, amalan jihad itu adalah amalan yang paling utama.
Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Rasul amri al-Islam wa amudu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad, kata Rasulullah. Puncak dari segala syariat Islam itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata berjihad di jalan Allah itu bisa kalah dengan birrul walidain. Pernah suatu hari ada seorang sahabat diperintah oleh Rasul untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Tapi kemudian oleh orang tuanya dicegah. Karena orang tuanya ingin pergi haji. Dia minta anaknya tadi untuk menemaninya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan kamu pergi berjihad, tapi temanilah orang tuamu pergi melaksanakan haji. Padahal sebelumnya anak ini sudah dipilih oleh Rasulullah untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saat itu orang tuanya minta anak ini untuk menemani dia untuk berhaji, menjalankan ibadah haji, oleh Rasulullah anak ini ditahan. Tidak, kamu tidak usah berangkat jihad, tapi temani orang tuamu pergi haji. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ketika ada seorang anak yang ingin ikut serta di dalam pasukan jihad, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Masih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada mereka, karena dengan berbakti kepada mereka itu sama seperti mana engkau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ya ridho Rabb fi ridhol walidain. Ya, keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang. Allah ridho kepada kita jika orang tua ridho kepada kita. Maka banyaklah kita minta ridho kepada orang tua kita dalam segala hal, dalam segala aspek mintalah keridhaan mereka. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, minta keridhaan mereka. Ya, Ibu ridhoilah saya mau bekerja di kota ini, saya mau melakukan aktivitas ini, saya mau seperti ini. Berikanlah keridhaan kepada kita. Kenapa? Karena orang tua ketika ridho terhadap kita, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah min najatin min masa'ibid dunya bal huwa sababun tafrijul qurub wa dihabul ham wal hazan. Dengan kita berbakti kepada orang tua, insya Allah itu akan menolak segala bencana-bencana dan musibah yang datang kepada kita. Yakin insya Allah dengan kita berbakti kepada mereka, insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari segala bencana. Dengan berbakti kepada mereka, insya Allah tafrijul qurub wa dihabul ham wal hazan. Allah akan memberikan kita solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Maka dari itu jamaah sekalian rahmatullah Allah, mari berbaktilah kita kepada orang tua kita. Jangan pernah sedikit pun kita uqul walidain, ya durhaka kepada mereka. Karena durhaka kepada mereka ya banyak sekali akibatnya, banyak sekali dampaknya. Apa dampak durhaka kepada orang tua? Yang pertama, sababun ghadabillah, sebab turunnya kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat marah, Allah sangat murka kepada hambanya yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, minal kabair, durhaka kepada orang tua itu termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Dalam hadis Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul kabair, apa itu dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, sababun dukhulin nar, durhaka kepada orang tua sebagai sebab masuknya kita ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, yamna'u qubulul amal as-salih. Para ulama mengatakan dengan durhaka kepada orang tua itu bisa mencegah diterimanya amalan soleh kita yang kita lakukan. Percuma kita sholat, percuma kita puasa, percuma kita zakat, tapi kalau kita tidak berbakti kepada orang, percuma kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu kalau kita masih durhaka kepada orang tua kita. Kenapa? Para ulama mengatakan yamna'u qubulul amal as-salih. Karena dengan kita durhaka kepada mereka itu akan menghalangi diterimanya amal soleh yang kita lakukan.
Kemudian yang terakhir, uqubatuhu mu'ajjilah fid dunya qabla al-akhirah. Satu-satunya dosa yang Allah percepat hukumannya di dunia adalah dosa durhaka terhadap kedua orang tua. Para ulama mengatakan satu-satunya dosa yang Allah percepat hukumannya di dunia, sebelum nanti dia mendapatkan hukuman di akhirat, Allah lebih dahulu memberikan hukuman kepadanya di dunia adalah dosa uququl walidain, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati Allah, mari jadilah kita anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita, baik dalam keadaan mereka masih hidup maupun dalam keadaan nanti mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cara berbakti kita kepada mereka di saat mereka sudah meninggal dunia berbeda. Apa bentuk berbakti kita kepada mereka di saat mereka sudah meninggal? Yang pertama, banyak mendoakan mereka, banyak beristighfar untuk mereka. Kemudian yang ketiga apa? Ya, menunaikan ya janji-janji mereka yang belum mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Kemudian yang keempat adalah silaturahmi. Ya, mari kita mempererat hubungan kekeluargaan dengan keluarga-keluarga kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau mereka punya kerabat, punya saudara, mari kita silaturahmi dengan keluarga mereka, dengan saudara mereka. Jangan sampai kadang kita sebagai anak alasan, orang tua saya sudah meninggal, ngapain saya mudik, ngapain saya pulang kampung. Ingat bahwasanya bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah ketika mereka masih punya kerabat di kampung, masih punya saudara di kampung, walaupun mereka sudah meninggal, kita tetap menjalin silaturahmi, karena itu bagian dari birrul walidain kepada mereka di saat mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi yang bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada kami.